Kenapa saya ngotot abis-abisan membela? Karena di satu sisi saya pingin punya anak. Kenapa anak kamu dieksploitasi Mbak untuk ekonomi dan uang? Aku gini loh, yang saya pertanyakan apa sih sebenarnya motifnya? Saya pelajari, ketika di PN uang. Dan kalian kan nggak tahu kan di sini, saya beberkan di sini. Kenapa? Apa hasil dari restoratif justice tersebut? Hasilnya adalah pihak Lisa Mariana, lawyernya itu meminta 10 miliar. Lah, dia yang salah. Dia juga yang minta uang, bagaimana? Kan gitu. Lucu. Padahal di situ ketika kalau dia cuma meminta tolong saya mau damai, saya mau tenang aja, saya nggak minta apa-apa, saya akan meminta maaf pada publik bahwa ini semuanya kebohongan apa segala macam seperti yang memang yang terjadi, bukan anaknya kan gitu. Mungkin itu akan dimaafkan dan tidak akan jadi lanjut. Tapi malah minta 10 miliar. Jadi restoratif justice yang mana? Ya kalian aja. Oke, kemarin kan dia dipanggil ya, tapi dia mangkir dengan berbagai alasan. Sakit? Iya, 2 kali dia dipanggil lagi. Udah 2 kali? Sekali lagi dijemput. Mau aku yang jemput? Kalau aku jemput enak naik Mercy ya, atau naik Alphard boleh. Kalau yang lain kan yang jemputnya nanti naiknya yang lain. Berarti dengan status tersangkanya ini puas atau tidak ada orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Bukan puas, tapi aku lebih akhirnya apa yang aku suarakan selama ini terbukti gitu loh, karena netizen ini kan selalu menggadang-gadangkan ini loh Lisa Mariana yang sekarang menjadi role model-nya, atau ada fansnya apa Lisdut makan tuh Lisdut ya. Sekarang adanya Ailing Langsing gitu. Jadi aku di sini tidak pernah kan banyak juga yang bilang lu sama aja. Emang saya pernah berkata bahwa saya bukan orang ketiga dulu ya. Kan saya pernah berkata di podcast manapun, bahkan kalian juga tahu semua artikel saya tidak ada yang baik. Bahkan saya sekarang menata diri saya ini cukup keras untuk berkomitmen jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Mungkin dengan adanya saya diberikan sakit sekarang, saya divonis habis angkat terakhir kemarin saya divonis tumor ganas dan saya harus menjalani operasi kembali. Ini juga oleh oknum pejabat loh mas. Mungkin kalau saya buka akan ramai, tapi nanti aja, belum saat. Tapi saya berani mengacungkan 4 jempol saya, kalau ada 5 untuk Lisa Mariana, karena dia berani berspeak up tentang Ridwan Kamil. Itu sih ya. Itu satu. Kedua, yang saya tidak setuju cuma satu, karena anaknya saja. Itu aja, karena anaknya aja. Bukan karena apa-apa, enggak. Karena anaknya aja. Karena kan kasihan, saya ini mau punya anak loh, susah banget. Kalau boleh gak Mbak Lisa, aku minta anaknya gitu. Kalau Mbak Lisa butuh apa-apa, bilang aku, hubungi aku. Saya siap menjadi kader terbaik untuk anak Anda. benar loh kayak ini? Benar. Karena kasihan anaknya, dari jejak digital dibawa-bawa, di tes DNA, ini anak punya memori nanti ke depannya itu luar biasa loh. Kenapa? Saya ini anak broken home. Mama papa saya itu bercerai pada saya umur 8 tahun. Anaknya Lisa umur berapa sekarang ya? 6. Dan itu sudah menjadi memori loh. 6 tahun sudah menjadi memori loh.
kecuali mungkin 1 tahun. Oh belum inget ya gitu. Jadi menurut saya kasihan. Saya aja masih inget sampai detik ini Mbak, bagaimana proses perceraian. Ditanya ikut mama, ikut papa tuh selalu jawabnya dua-duanya gitu. Ikut dua-duanya boleh gak gitu, ikut dua-duanya boleh gak gitu. Karena siapa sih gitu yang mau, karena apalagi beliau sudah, si Mbak Lisa ini sudah mendapatkan seorang suami yang luar biasa sabar ya menurut aku ya. Terus tiba-tiba cerai nih katanya. Bener gak sih katanya gitu ya? Kemarin bilang rujuk lagi di Nah terus rujuk lagi, mungkin karena udah jadi tersangka, karena kontraknya udah habis sama Mas Aannya ya Mbak, Mas Andi Aan. Halo, udah habis ya Mas Andi, kurang bayarannya kali 15 juta doang kurang, harusnya 150 juta. Mas saya biasa settingan dulu waktu sama Vicky Prasetyo 3 digit pertama kali masuk di dunia entertain gitu. Jadi kalau ada yang bilang pansos, bisa dicek deh tahun berapa saya ada di dunia entertain gitu. Memang mungkin semuanya sih kontroversi, tidak ada yang baik, maka itu saya belajar untuk lebih baik dan menjauhi kalian mas mbak. Takut beritanya, takut digigit, takut lidahnya ngelepet dikit. Masya Allah, takut saya beneran, karena memperbaiki diri juga salah satu goal saya dalam hidup. Kita nggak pernah tahu umur kita. Orang yang sehat aja bisa tiba-tiba meninggal, orang yang apalagi yang sakit ya. Semoga menjadi penggugur dosa untuk saya. Itu aja sih. Saya kan sekarang lagi sakit ya, jadi ya mohon doanya teman-teman, semoga diberikan ketabahan dan keberanian seperti Mbak Lisa untuk memberi bocoran siapa sih pejabatnya. Gitu. Ayo, ini kan bentar lagi juga Lisa mau pakai baju orange ya karena udah jadi tersangka. Sama dong, orange ya. Pantesan saya beli kemarin. Oh ternyata ini. Oh gitu ya. Ada pesan, ada pesan nggak sih yang mau disampaikan ke Lisa kalau dia nonton Kayu? Untuk Mbak Lisa, saya pernah menjadi teman Anda, dan Anda tahu saya tidak pernah memperkenalkan Anda kepada Bapak Ridwan Kamil, dan Anda tahu persis Anda sendiri yang men-DM. Bahkan saya tidak tahu kapan Anda bertemunya dan di mana bertemunya. Tiba-tiba kedua belah pihak telepon saya dari Bapak Ridwan Kamil untuk mau SG Anda. Dari Anda bilang Anda hamil, kesusahan tentang uang. Bahkan Anda saya bantu untuk makan sushi karena ngidam pada saat itu. Dan saya ngomong kepada pihak Bapak Ridwan Kamil pada saat itu untuk ini gimana nih anak hamil gitu, tolong dong gitu. Dan harusnya Anda ingat juga kenapa, karena kalau nggak ada saya mungkin nafkah itu tidak akan terjadi, karena di surat pernyataan jikalau Bapak Ridwan Kamil mangkir dari nafkah sampai Anda lahiran, Anda bebas untuk membeberkan gitu. Tapi ini kan semuanya dijalani oleh Bapak Ridwan Kamil, biarpun dia tahu itu bukan anaknya gitu. Apalagi kamu bilang di rumah sakit, itu rumah sakit Buah Hati namanya di Pamulang, kamu bilang prematur anaknya, tapi ternyata kita cek 38 weeks, dan itu sudah menjadi juga saksi di Bareskrim ya, sudah menjadi saksi di Bareskrim orang-orang itu. Jadi selama ini kita diem, bukannya diem Mbak, kita pengen tahu aja apa yang terlontar dari mulut kamu, dan ternyata memberatkan. Dan satu lagi, Anda bilang tes DNA-nya palsu, mau tes DNA kedua lagi karena hasilnya negatif. Mbak, ini yang mentes DNA itu kalau nggak salah Dokter Hesti ya, dokter forensik jenderal. Tidak mungkin ya
seorang jenderal itu mempertaruhkan apa namanya dia punya apa namanya jabatan dan integritasnya gitu sebagai dokter, apalagi di ahli forensik juga, bukan cuma tes DNA saja, mayat saja dia bisa tahu kan gitu, apalagi cuma tes DNA kan gitu ya. Jadi saya rasa Mbak Lisa ini sudah terlalu jauh gitu, terus nyelenting KPK lah gitu. Jadi saya rasa semua udah tugasnya ya. Kalau memang Bapak Ridwan Kamil ada masalah dengan KPK ya biarkanlah. Itu kalau Anda dipanggil ya jawab. Kalau Anda memakai uang ya balikin, karena itu uang rakyat. Mau alasannya untuk anak atau siapa buat apapun tetap harus dikembalikan, Mbak. Gitu.